Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA di SD. Kelistrikan, percobaan muatan listrik dan arus listrik. Perkenalkan, nama saya Lydia, NIM 8594177754 UPBJJ UT Makassar. Tujuan praktikum: 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah bermuatan. Ketiga, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Pengertian listrik. Listrik adalah aliran muatan listrik yang dapat menghasilkan energi untuk berbagai keperluan. Muatan ini dapat berupa elektron yang bergerak melalui penghantar seperti kawat tembaga. Jenis listrik. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar. Gaya listrik. Sifat gaya listrik: pertama, muatan sejenis saling tolak-menolak, muatan berbeda jenis saling tarik-menarik. Percobaan muatan listrik. Alat dan bahan: pertama, bola pingpong, benang jahit, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas kecil-kecil. Rangka percobaan: gantunglah sebuah bola pingpong dengan menggunakan benang dan isolasi. Percobaan pertama, gosoklah tas plastik pada baju atau kain beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola pingpong. Amatilah apa yang terjadi. Ternyata bola pingpong bergerak mendekati tas plastik karena muatan pada plastik memengaruhi muatan di permukaan bola. Percobaan kedua, gosokkan sisir pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil. Amatilah apa yang terjadi. Ternyata potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. Namun, jika sisir dibiarkan dalam waktu cukup lama, gaya tarik tersebut akan berhenti. Percobaan ketiga, ketika kedua bola pingpong didekatkan satu sama lain tanpa diberi perlakuan apapun, maka tidak terjadi gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak, karena kedua bola masih dalam keadaan netral. Percobaan keempat dilakukan dengan 9 pengamatan. Pertama, wol dengan wol. Gosok kedua bola dengan kain wol, amati apa yang terjadi. Ternyata, kedua bola bergerak saling menjauh karena muatan yang sama tidak saling menarik. Kedua, wol dengan plastik. Bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan dengan plastik. Ternyata saling menarik karena keduanya memperoleh muatan yang berbeda. Ketiga, wol dengan nilon. Bola kiri digosok wol dan bola kanan digosok nilon. Keduanya juga bermuatan berbeda sehingga saling tarik-menarik. Keempat, plastik dengan wol. Bola kiri digosok plastik dan bola kanan digosok dengan wol. Ternyata bola saling tarik-menarik karena berbeda muatan. Kelima, plastik dengan plastik. Kedua bola sama-sama digosok dengan plastik. Ternyata kedua bola saling tolak-menolak karena mendapatkan muatan yang sejenis. Keenam, plastik dengan nilon. Plastik dan nilon setelah digosok pada pingpong menunjukkan muatan yang berbeda, sehingga bola pingpong saling tarik-menarik. Ketujuh, nilon dengan wol. Pada bola kiri digosok nilon dan bola kanan digosok dengan wol. Ternyata saling tarik-menarik karena muatan yang berbeda. Kedelapan, nilon dengan plastik. Bola kiri digosok nilon dan bola kanan dengan plastik. Keduanya bermuatan berbeda sehingga saling tarik-menarik. Kesembilan, nilon dengan nilon. Kedua bola sama-sama digosok dengan bahan nilon. Keduanya memperoleh muatan sejenis sehingga saling tolak-menolak. Akibatnya kedua bola bergerak saling menjauh. Selanjutnya, percobaan arus listrik. Alat dan bahan. Pertama, baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit merah dan hitam, bola lampu, avometer 1 buah, dan dudukan baterai 3 buah. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan yang bergerak melalui suatu penghantar. Muatan ini umumnya berupa elektron yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Besarnya arus listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis bahan penghantar, besar tegangan, dan hambatan listrik. Langkah pertama, rakitlah rangkaian seperti ini. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub minus. Kemudian lakukan percobaan pada 10 bahan. Pertama, pada kawat besi. Ketika kawat besi digunakan sebagai penghubung, lampu menyala. Ini menunjukkan bahwa kawat besi dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kedua,
Kawat tembaga. Lampu menyala saat kawat tembaga digunakan sebagai penghubung. Oleh karena itu, tembaga tergolong konduktor sangat baik. Ketiga, sendok perak. Lampu menyala ketika sendok perak digunakan sebagai penghubung. Perak termasuk logam dengan daya hantar listrik paling tinggi, sehingga arus dapat mengalir dengan sangat mudah. Bahan ini jelas merupakan konduktor. Keempat, kayu. Lampu tidak menyala ketika kayu digunakan. Kayu tidak memiliki elektron bebas yang cukup untuk mengalirkan arus listrik, sehingga termasuk isolator. Kelima, karet penghapus. Lampu tidak menyala ketika karet dijadikan penghubung. Bahan ini termasuk isolator listrik. Keenam, grafit atau mata pensil. Lampu menyala saat grafit digunakan, walaupun bukan logam. Grafit dapat menghantarkan listrik karena memiliki elektron bebas pada struktur karbonnya. Oleh karena itu, grafit termasuk konduktor non-logam. Ketujuh, kertas. Lampu tidak menyala ketika kertas digunakan sebagai penghubung. Kertas tidak memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik sehingga tidak memungkinkan elektron bergerak melewatinya, maka kertas tergolong isolator. Kedelapan, tas plastik. Lampu tidak menyala saat plastik digunakan sebagai penghubung rangkaian. Oleh sebab itu, plastik tidak dapat menghantarkan listrik. Kesembilan, air keran. Lampu tidak menyala ketika air keran digunakan, meskipun air keran mengandung sedikit ion. Namun jumlahnya tidak cukup untuk menghasilkan aliran listrik yang kuat dalam rangkaian sederhana, maka air keran sebagai isolator lemah. Kesepuluh, air garam. Lampu tidak menyala saat air garam digunakan dalam rangkaian. Secara teori, air garam merupakan konduktor karena mengandung banyak ion. Namun dalam percobaan sederhana dengan daya kecil, hambatan air garam masih terlalu tinggi sehingga arus yang mengalir tidak cukup untuk menyalakan lampu. Kesimpulan, pada muatan listrik, benda yang bermuatan sama akan saling menolak. Benda yang bermuatan berbeda akan saling menarik. Pada arus listrik, bahan logam seperti kawat, besi, tembaga, perak, dan grafit dapat menghantarkan arus listrik. Bahan seperti kayu, karet, kertas, dan plastik tidak dapat menghantarkan arus listrik.